Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Rati. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS saya dan saya memilih topik tentang bisnis digital dan bisnis konvensional. Perkenalkan, nama saya Bagus Priyo Utama. Ya, selanjutnya. Nah, jadi apa sih bisnis digital itu? Bisnis digital merupakan bentuk transformasi dari model bisnis tradisional yang mengandalkan teknologi sebagai fondasi utama. Jadi yang membedakan digital bisnis dengan model konvensional yang lama itu adalah bisnis digital lebih mengutamakan teknologi ya. Jadi lebih banyak menggunakan teknologi seperti itu. Selain itu, bisnis digital juga menggunakan internet sebagai alat promosinya. Nah, lalu bisnis digital adalah model bisnis yang memanfaatkan teknologi digital. Seperti yang jelas ya, misalkan toko online, apa Shopee, TikTok, Tokopedia, gitu dibandingkan dengan misalkan kita punya toko, terus kita punya toko fisik seperti itu. Nah, ini biasanya menggunakan platform online, internet, sistem berbasis data, mengandalkan integrasi teknologi dalam proses produksi distribusi pemasaran. Ini pengertian singkat saja. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan bisnis digital versus konvensional itu? Jadi untuk bisnis konvensional ya tentu saja harus memiliki toko fisik atau mungkin offline ya kita bahasanya ya. Sedangkan bisnis digital itu mungkin mayoritas kegiatannya online, tetapi pasti masih ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara offline. Selanjutnya, untuk jangkauan pembeli ya, teman-temannya mungkin untuk bisnis konvensional itu cenderung ke pembeli di area itu saja. Misalkan saya mempunyai toko di Kediri, nah kemungkinan pembeli-pembeli saya mayoritas dari Kediri saja. Tapi kalau bisnis digital itu kita bisa menjangkau seluruh Indonesia, teman-teman. Apalagi sekarang kan Shopee itu kan lagi promo ongkirnya lagi gila-gilaan ya. Bahkan kebetulan saya dinas di Kalimantan pun apa namanya bisa free ongkir dengan belanja yang tidak sampai 100.000. Nah, selanjutnya bisnis konvensional biaya operasional tinggi, kalau untuk bisnis digital biaya operasional lebih efisien. Tentu saja ini untuk mungkin untuk jumlah pegawai, lalu untuk sewa ruko, sewa dan lain-lain, mungkin sewa peralatan atau mungkin apa namanya penggaji pegawai seperti itu. Sedangkan bisnis digital itu lebih efisien karena tidak memerlukan tempat, mungkin jumlah pegawai juga lebih sedikit. Nah, tetapi mungkin sekarang yang menjadi sedikit kendala ya oleh teman-teman yang mungkin online shop, termasuk saya juga. Kebetulan ada apa namanya, saya juga pelaku usaha dari lama sejak kuliah dulu. Ini mungkin tingginya biaya admin ya, kalau saya nyebutnya biaya admin di marketplace. Karena mungkin kalau di Shopee itu hampir 10% ya, seperti itu. Nah, lalu untuk bisnis konvensional ini interaksinya tatap muka, sedangkan untuk bisnis digital itu interaksi digital, mungkin dari penghapusan dari WA atau lewat apa Shopee langsung seperti itu. Nah, versi digital dan jenis-jenis bisnis digital. Jadi ada tiga ya teman-teman ya. Versi digital dari bisnis non digital. Bisnis yang menawarkan versi digital dari barang atau jasa biasanya dijual dalam bentuk fisik seperti menjual e-book. Ini kemarin ada aplikasi ya teman-temannya kayak yang apa namanya banyak yang menawarkan produk digital itu juga sebenarnya lumayan, tapi kita harus mungkin pintar-pintar mencari target pasarnya. Kenapa? Karena marginnya sangat tinggi ya teman-teman. Kalau produk digital itu dia tidak perlu mungkin satu produk bisa dijual berkali-kali jadi keuntungannya lebih besar. Selanjutnya fasilitator digital dari bisnis non-digital. Bisnis yang memfasilitasi barang dan jasa menggunakan teknologi digital seperti online shop. Seperti Shopee, mungkin yang sekarang ramai, TikTok, ini ya TikTok Shop atau Tokopedia Shop. Seperti itu. Selanjutnya adalah bisnis digital hybrid, merupakan kombinasi penggunaan berbagai jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan.
Nah, saya mengambil contoh studi kasus Shopee. Jadi Shopee termasuk bisnis digital, model fasilitator digital dari bisnis non digital. Jadi Shopee adalah platform e-commerce yang menghubungkan penjual dan pembeli melalui sistem digital terintegrasi. Jadi menurut ini ya, ini ada kutipan berita dari Goods Fox Daily Insight. Ya, per November 2021, Indonesia e-commerce GMV itu mencapai 71 ini ya, miliar ya, itu sangat ini ya, sangat tinggi ya teman-teman ya. Peningkatannya billion, miliar atau triliun ya, itu sangat tinggi. Jadi teman-teman kalau mungkin yang bisnisnya masih konvensional, itu bisa mulai belajar untuk beralih ke bisnis digital. Karena selain target pasarnya yang sangat luas, untuk omset itu juga naiknya sangat tinggi ya teman-teman. Jadi peningkatannya sangat tinggi dan omset dari toko online dan toko offline itu juga mungkin sekitar 80% atau 90% online untuk di toko saya sendiri. Nah, ini keunggulan bisnis digital Shopee. Jadi pasar tanpa batas. Shopee mungkin penjual menjangkau pasar nasional, bahkan internasional tanpa membuka toko fisik. Betul. Jadi kalau kebetulan saya juga pelaku usaha dari mulai kuliah di stan dulu sudah mulai memiliki toko online. Jadi untuk pengiriman itu Kak bisa sampai mengirim ke Papua, ke Aceh itu bahkan dengan free ongkir. Jadi memang ini ya kampanyenya Shopee atau toko online lainnya sangat luar biasa. Sementara kalau teman-teman bisnis konvensional, itu teman-teman hanya menjangkau wilayah sekitar, belum dengan persaingannya. Lalu untuk potensi penghasilan nih, Shopee juga ada sistem komisi, jadi teman-teman bisa merekrut banyak affiliate menggunakan aplikasi Shopee. Tapi untuk affiliate itu mungkin lebih nyaman di TikTok ya teman-teman ya, karena apa namanya platformnya kan bisa langsung video dan live ya, jadi lebih bisa menjangkau banyak audiens dari biaya lain, baik biaya layanan. Ini mungkin yang sangat ini ya sekarang sangat berat ya, karena dulu itu pertama saya gabung Tokopedia di 2018 itu tidak ada namanya apa namanya biaya layanan. Jadi penjualan itu 100% masuk ke seller. Sedangkan sekarang biaya layanan Shopee itu mencapai 13 sampai 14%. Sebenarnya itu mirip-mirip dengan misal dengan omset 1 miliar itu mungkin berarti sebulan berapa 10% ya. Misal 100 itu udah sama dengan kita nyewa toko sebenarnya. Tapi mungkin kalau di online itu omsetnya memang sangat besar. Lalu ekosistem pembayaran digital ya. Jadi ini ya pembeli bisa sangat mudah melakukan pembayaran, pemesanan, bisa dengan ShopeePay atau transfer bank, QRIS sekarang sudah sangat banyak. Pemanfaatan teknologi digital ya, big data untuk rekomendasi produk. Jadi di Shopee itu kan kita kalau sebenarnya kalau menggunakan iklan itu bisa kita iklan dengan pencaharian atau produk sejenis. Jadi di saat nanti mungkin kita memilih iklan produk sejenis itu customer misalkan sedang nyari misal apa ya ban motor gitu. Nanti kok dia oh harganya kok agak tinggi. Nah itu di bawahnya biasanya diikutkan produk kita. Jadi bisa jadi awalnya membuka toko dengan rating tertinggi saat scroll ke bawah dikit, "Oh, kok ini ada yang lebih murah mungkin customer bisa memilih ke produk kita. AI dalam personalisasi sistem pembayaran digital, integrasi logistik real time. Ini yang dicari ya. Pembayarannya lebih mudah, lalu untuk pengirimannya, buyer bisa mengecek secara langsung, seperti itu. Nah, analisis keunggulan kompetitif. Model marketplace dua sisi, itu set market, ekosistem terintegrasi ya teman-teman. Sudah ada seller, buyer, ada afiliator, macam-macam juga. Lalu model marketplace dua sisi ya sama ya ini. Keunggulan Shopee. Tapi sebenarnya untuk dari sisi konvensional itu juga memiliki keunggulan sendiri teman-teman. Kebetulan rekan saya di sini ada yang salah satunya itu distributor skincare. Jadi dia itu menangnya ini ya dia bisa membangun kepercayaan customernya
menjadi sangat loyal kepadanya, lalu dia ini mungkin brandingnya, personal brandingnya juga bagus ya teman-teman. Jadi pelanggan-pelanggan itu repeat order dan memilih beli di dia daripada beli di online. Seperti itu. Nah, enaknya dia nggak harus perang harga. Karena kalau di Shopee itu harga selisih sedikit aja sangat berpengaruh ya teman-teman. Terutama untuk produk-produk itu yang memang banyak pesaingnya. Misalkan kita ikut distributor skincare A. Nah, itu kan pasti distributor lain kan juga pasti ada toko di Shopee ya. Nah, itu kita harus bersaing iklan dan harga. Shopee tidak hanya marketplace tapi menjadi ekosistem digital. Betul. Shopee sekarang menjadi salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Mungkin sekarang yang hampir menyusul TikTok ya. Sebelumnya kan ada Tokopedia. Cuman rasanya Tokopedia diambil alih TikTok itu menurut saya juga suatu kegagalan pemerintah ya. Karena kan dulu awalnya TikTok terfitnah ya. Karena saya juga jualan di TikTok yang ramai saat itu. Jadi TikTok ini katanya membuat bisnis offline sepi, membuat pasar tanah abang sepi. Nah, padahal kan harusnya solusinya kan tidak dengan dulu sempat tidak ada keranjang kuning itu tidak bisa jualan itu sekitar 1 bulan ya. Padahal solusinya harusnya tidak seperti itu ya. Dari apa tenaga-tenaga ahli pemerintah kan harusnya ada solusi lain nih. Nah, harusnya mereka malah menggalakkan sosialisasi untuk teman-teman yang di pasar-pasar tradisional harusnya. Dan kalau misalkan apa mereka diberikan edukasi, lalu mereka bisa buka toko online kan juga omsetnya bisa meledak ya. Cuman di kita ini sayangnya mungkin ada kepentingan jadi suara jika ada huru hara itu seperti ambil tindakan yang cepat selesai. Akibatnya apa? Karena TikTok merupakan perusahaan besar, teman-teman. Dia dia beli aja Tokopedia. Dan sekarang Tokopedia itu kalau teman-teman seller mungkin ya sesama seller tahu, pengaturan tokonya sudah bukan lagi di aplikasi Tokopedia. Jadi dia pengaturan toko itu udah jadi satu aplikasinya di TikTok. Mungkin nggak lama itu bakal dipindahkan semua produk Tokopedia di TikTok Shop. Jadi seperti apa ya namanya? Dulu ditutup katanya berbahaya karena kita bisa sosial media, bisa meningkatkan keinginan membeli, jadinya boros gitu kan dulu narasinya. Ternyata setelah masa solusinya terus TikTok membeli Tokopedia cuma dibuat cangkang lah kalau kata saya cuma dibuat cangkang. Selanjutnya dia ini bebas berjualan lagi, seperti nggak ada bedanya apa dari sebelumnya. Jadi seperti pembelian Tokopedia itu deal-dealan lah seperti dengan pemerintah menurut saya. Dan saya juga orang pemerintahan. Nah, usulan pengembangan bisnis digital, optimalisasi AI untuk prediksi tren produk, penguatan ekosistem UMKM digital ya teman-teman. Sekarang sudah enak ya, jadi untuk mungkin untuk afiliator itu ada bantuan AI untuk produk yang sedang laris. Untuk seller juga sekarang di produk itu bisa dioptimalisasi langsung dengan AI. Itu dari deskripsi atau foto itu juga bisa di apa hilangkan background dan lain-lain itu langsung. Jadi nggak sesusah dulu yang harus kita ngedit semuanya sendiri. Lalu untuk pengembangan fitur analitik untuk seller ini juga ini sekarang ada banyak iklan GMV Max itu sangat membantu. Nah, salah satu kekurangan Shopee juga itu teman-teman. Kita kalau produknya sama dan kita mungkin baru upload awal dan apa ya Mak, maksudnya toko lain sudah ada penjualan ratusan itu kita harus ngiklan. Kalau nggak ngiklan nggak bakal dikasih ini traffic sama Shopee-nya. Jadi penguatan keamanan data dan anti fraud system. Jadi ya kalau bisnis digital itu memang yang menjadi fokus utama itu memang keamanan data dan anti fraudnya ya karena sangat rawan. Sekali kita misal kena phishing atau yang lain-lain itu bisa toko online kita bisa kena semua. Seperti itu. Terima kasih. Jadi sekian dari saya, Bu.
Terima kasih atas pengajaran selama 1 semester ini. Selamat malam.